Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Humaira Prambarani dengan NIM akhir 076. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penetrasi sosial dalam tradisi sosiopsikologi. Stay tune. Pengertian teori penetrasi sosial menurut tradisi sosiopsikologi. Teori penetrasi sosial yang dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973 menjelaskan bahwa hubungan antar individu berkembang dari tahap komunikasi yang bersifat superficial menuju tahap yang lebih dalam dan intim melalui proses pengungkapan diri yaitu self-disclosure yang berlangsung secara bertahap dan saling timbal balik. Proses ini diibaratkan seperti mengupas lapisan bawang di mana setiap lapisan menggambarkan tingkat kedalaman kepribadian seseorang, dari informasi yang paling umum hingga yang paling pribadi. Dalam tradisi sosiopsikologis, teori ini menekankan bahwa komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti persepsi, motivasi, dan kepercayaan diri, serta faktor sosial seperti norma, budaya, dan lingkungan hubungan. Dengan demikian, teori ini menggambarkan bahwa perkembangan hubungan interpersonal dapat diprediksi dan dijalankan melalui interaksi antar proses psikologis individu dan pengaruh sosial yang membentuk pola komunikasi manusia. Lalu, proses penetrasi sosial terjadi dalam hubungan antar individu menurut pandangan sosiopsikologis. Proses penetrasi sosial menurut pandangan sosiopsikologis berlangsung secara bertahap, menggambarkan perkembangan kedekatan antar individu melalui pengungkapan diri, yaitu self-disclosure. Menurut Altman dan Taylor pada tahun 1973, mengibaratkan proses ini seperti mengupas lapisan bawang dari komunikasi yang umum menuju hal yang lebih pribadi. Seiring meningkatnya rasa percaya dalam tradisi sosiopsikologis, proses ini dipengaruhi oleh faktor psikologis, persepsi, motivasi, kepercayaan diri, dan sosial, norma budaya, dan hubungan timbal balik. Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa kedekatan interpersonal berkembang secara sistematis melalui interaksi antar aspek kognitif, afektif, dan sosial individu. Lalu di sini ada gambaran tentang teori yang dijelaskan sebelumnya menurut Altman dan Taylor bagaimana kepribadian itu seperti kita mengupas bawang perlahan-perlahan. Jadi pertama-tama kan ada persepsi, lalu yang kedua ada personality, tingkah lakunya, lalu pilihan kita, personal choice, lalu ada internal value, dan yang terakhir ada core belief. Jadi apakah kita ingin percaya atau tidak. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kedalaman dan kecepatan penetrasi sosial dalam komunikasi interpersonal. Jadi proses kedalaman dan kecepatan penetrasi sosial dalam komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial. Jadi menurut Altman dan Taylor pada tahun 1973, dua elemen utama adalah yaitu breadth, kekuasaan topik yang dibicarakan, dan depth, kedalaman pengungkapan diri. Kedua aspek ini berkembang dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, trust, dan kenyamanan emosional antar individu. Semakin tinggi rasa percaya dan rasa aman, maka semakin cepat seseorang bersedia membuka diri secara lebih dalam. Selain itu, faktor timbal balik juga berperan penting, di mana individu cenderung menyesuaikan tingkat keterbukaan dirinya dengan lawan bicara untuk menjaga keseimbangan komunikasi. Faktor lain seperti norma sosial dan budaya turut menentukan seberapa jauh individu merasa pantas untuk mengungkapkan informasi pribadi. Sebab, dalam konteks budaya tertentu, pengungkapan diri dianggap tabu atau dibatasi. Dari sudut pandang tradisi sosiopsikologis, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa proses penetrasi sosial adalah interaksi dinamis antar aspek internal individu dan tekanan eksternal sosial yang bersama-sama menentukan laju dan kedalaman perkembangan hubungan interpersonal. Implikasi teori penetrasi sosial terhadap pembentukan dan pemeliharaan hubungan interpersonal. Teori penetrasi sosial berimplikasi penting dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan interpersonal karena menjelaskan bagaimana tingkat keterbukaan diri mempengaruhi kedekatan dan keberlanjutan relasi. Menurut Altman dan Taylor pada tahun 1973 menekankan bahwa hubungan berkembang melalui self-disclosure-nya yang bertahap di mana keterbukaan membangun kepercayaan dan keintiman emosional. Dalam pembentukan hubungan, komunikasi yang terbuka dan seimbang mempercepat kedekatan, sedangkan dalam pemeliharaannya keterbukaan menjaga keakraban dan pencegahan konflik.
Dari perspektif sosiopsikologis, teori ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal bersifat dinamis dan dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh interaksi, faktor psikologis, dan juga sosial. Lalu yang terakhir, sejauh mana teori penetrasi sosial relevan diterapkan dalam konteks komunikasi modern atau media sosial? Dalam konteks komunikasi modern dan media sosial, teori penetrasi sosial tetap relevan karena menjelaskan bagaimana individu membangun kedekatan dan kepercayaan melalui pengungkapan diri (self-disclosure) secara daring. Meskipun kini terjadi melalui platform digital seperti Instagram, X, atau TikTok, prinsip dasarnya tetap sama. Hubungan berkembang dari informasi superficial menuju pengungkapan yang lebih pribadi. Namun, di era digital, proses ini berlangsung lebih cepat dan beresiko menimbulkan hubungan semu, pseudo-intimasi akibat keterbukaan tanpa kedalaman emosional. Oleh karena itu, teori ini tetap penting untuk memahami dinamika kedekatan, privasi, dan keaslian dalam interaksi virtual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.